Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, kita adalah satu bersaudara, yaitu bangsa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk mempermudah langkah-langkah kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kalimat yang barusan saya sampaikan tadi ternyata jadi sebuah perhatian bagi para Abu Fikri lovers. Di antaranya ada yang pertanyakan, Pak Abu sering mengatakan untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Dari ungkapan itu terkesan bahwa kita, Rasul dan Allah itu terpisah, berjarak. Nah, ini bagaimana kisahnya? Jadi kita harus memahami, kita harus menyadari bahwa kaji itu tidak sekaligus dikeluarkan, tidak sekaligus disampaikan, tapi ia bertahap-tahap. Sebagaimana Allah juga mengajarkan seperti itu. Contoh pertama, Allah mengajarkan kita jika ingin bertemu dengannya, berdialog dengannya, laksanakanlah amilus sholah. Artinya laksanakanlah pekerjaan sholat. Nah, itu kan bentuknya tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, sebatas itu sudah dianggap sholat. Namun di waktu yang lain, sesuai dengan perjalanan waktu itu sendiri, kita diminta meningkatkan sholat itu dari amilus sholah menjadi aqimus sholah, menegakkan pendirian diri di dalam sholat. Nah, itulah kisahnya seketika kita diajak, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Tentu Masjidil Haram Mekah itu maksudnya. Kenapa di situ? Di situ ada makom Ibrahim sebagai tanda Ka'bah. Di situ ada Ka'bah sebagai tanda Baitullah hakikat. Maka disampaikan oleh Allah dan Rasul, fatakhizu min maqama Ibrahim shalah. Ambillah sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Bagaimana caranya? Tentu dengan ingatan kita, dengan rasa kita, dan dengan kesadaran kita. Jadi ingatan, rasa disatukan, menjelma menjadi kesadaran. Jadi kita sadar melakukan itu di sebagian makom Ibrahim berhadapan dengan Ka'bah. Disitulah kita tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Disitulah kita melafazkan Allahu Akbar sampai salam. Nah, kemudian masuk lagi kita kepada hafizus sholah, menjaga sholat. Nah, menjaga sholat itu artinya ya kita jaga rasa diri kita. Jangan sampai mencerminkan dia itu tidak sholat. Dia itu tidak pernah berhubungan dengan Tuhan. Suaranya tidak bagus, katanya tidak benar, perbuatannya tidak baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kalau kita sholat,
dan benar sholat kita, suaranya bagus, kata-katanya baik, perbuatannya benar. Jarang dia melakukan pelanggaran karena dia selalu menjaga. Menjaga siapa? Menjaga rasa diri. Rasa yang pernah sholat, ingatan yang pernah sholat, dan kesadaran yang pernah sholat. Begitu. Jadi tingkatan-tingkatan itu memang ada, saudaraku. Nah, sekarang mari kita masuk cerita tentang demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan tentang melihat Allah dengan mata kepala, mendengar suara Allah dengan pendengaran telinga kepala, dan menyentuh Allah dengan rasa yang ada pada diri kita. Jadi Allah itu maha nyata, maha real. Nah, waktu itu kan saya sampaikan, seketika kita bersuara, kita berkata, kita bergerak, tidak bisa kalau tidak ada tubuh. Mana ada orang bersuara tanpa bibir, berkata tanpa lidah, bergerak tanpa tubuh? Tidak ada. Nah, setelah kita pelajari tubuh itu sendiri, ternyata bukan kita yang menciptakan, bukan kita yang menjadikan, bukan kita yang membuat, kecuali Allah. Ternyata yang bersuara, yang berkata, yang bergerak pada tubuh belum kita, bahkan tidak kita. Nah, itu. Kemudian kita sering mendengar, sering melihat, sering merasa, sering berpikir, apakah itu kita? Selama ini kita mengira itu kita. Ternyata yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara di bibir, berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak di tubuh adalah Ruhullah, rohnya Allah. Tidak ada kita di situ. Tidak ada. Nah, disinilah seketika kita tidak melihat diri kita, tidak melihat kenyataan adanya kita, lalu apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar? Apa yang kita rasakan? Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan adalah wujud daripada keberadaan Allah itu sendiri. Wujud daripada keberadaan Allah itu sendiri. Ini, dan semuanya. Dan kesadaran itu bisa muncul pada diri kita seketika kita tenggelam, seketika kita fana di dalam Allah, seketika kita tidak nyata. Ya begitu. Nah, lalu bagaimana kok bisa kita ini ada? Kita ini ada berkat kodrat dan irodat, berkat kuasa dan kehendaknya Allah. Dia katakanlah ruhnya itu adalah kita. Dia yang mengatakan ruhnya itu adalah kita. Walaupun kita tahu bahwa ruhnya itu bukan kita. Tapi karena dia berbuat sekehendaknya, maka mau tak mau kita harus terima apa yang dia nyatakan. Bahwa ruhnya itu adalah kita. Kita adalah ruhnya. Kalau dia katakan kita adalah dia,
kita tidak pula bisa menolak. Begitu saking nyatanya Allah itu. Begitu saking dekatnya Allah itu pada kita. Karena kita adalah rohnya dia. Begitu saudaraku. Nah, kalau sudah begini pemahamannya, apakah perlu kita melangkah menuju Allah untuk keselamatan? Apakah perlu? Jawabnya, perlu. Apa yang dilangkahkan? Yang dilangkahkan adalah kesadaran diri dalam bentuk peningkatan pemahaman. Tentu diawali dengan makrifat atau pengenalan. Makanya awaludin ma'rifatullah, awal beragama itu mengenal Allah. Tidak bisa, ya tidak bisa lah, terlalu tinggi. Apalagi Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Makanya dikecilkan volume pengetahuan ini menjadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia akan kenal siapa dia Tuhannya. Nah, setelah kita kenal diri kita, setelah kita tahu diri kita, yang dianya tiada, yang ada hanya Allah dalam bentuk ruhnya, paham kita. Ternyata kita tiada. Keberadaan kita karena Allah katakan ada, ya ada. Karena Allah itu mengatakan kata, jika dia berkehendak, maka dia berkata jadilah, maka jadi. Itulah sebabnya kenapa kita ada, kenapa kita jadi. Walaupun kita paham, sebenarnya kita tidak ada, yang ada hanya dia. Itu saudaraku. Makanya di Mekah Al-Mukarramah, di depan Ka'bah, saya bertanya kepada Allah, di mana hak saya untuk mengatakan saya ada? Dijawab oleh Allah, pada tubuhmu yang satu, di situ ada 3 hak. Ada hak Allah, ada hak dirimu, ada hak hewan, jin, iblis, setan. Kamu berada di tengah-tengah. Seketika kamu menjadi hamba, sikap dan perbuatanmu adalah sikap hamba, disitulah kamu bisa mengatakan dirimu ada. Disitulah kamu bisa mengatakan itulah perbuatanmu, karyamu. Contoh, kita tidur, kita ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, kita mandi, berpakaian, berbaju, bekerja, berkarya. Kita bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itulah kita. Tapi jika sudah masuk koridor di atas kita, itu koridor Allah. Hati-hati. Jangan kita mengklaim itu adalah kita. Contohnya, seketika kita memberikan pelajaran kepada orang, katakanlah seperti saya sekarang memberikan informasi agama kepada Anda. Saya tidak berani itu mengatakan suara saya, kata saya, nasihat saya, arahan saya kepada Anda. Tidak berani. Karena yang memberikan arahan, petunjuk kepada hamba adalah Allah. Itu haknya dia. Tetapi jika kata saya kan bahwa Allah memberikan petunjuk kepada Anda, arahan kepada Anda melalui saya, nah, baru saya berani. Barulah saya berani. Tapi kalau saya klaim secara pribadi, tidak berani.
Begitu juga seketika kita memberi nafkah anak dan istri, membuat rumahnya, memberikan pakaian, makan dan minum, menyekolahkan, mendidiknya sehingga menjadi orang besar, profesor, doktor, magister, sarjana. Tidak berani saya mengatakan itu saya. Tetapi Allah yang memberikan. Allah yang berbuat itu melalui saya. Baru bisa. Tapi kalau saya klaim secara pribadi, tidak bisa. Takut kena penalti. Menduakan Allah. Syirik. Begitu juga seketika kita menolong orang. Katakanlah ada orang yang sakit. Minta disembuhkan. Dengan air putih, dengan mandian. Kita bacakan ayat dan surat. Kita doakan. Sembuh. Tak berani kita mengklaim bahwa itu kita yang menyembuhkan. Tetapi Allah yang menyembuhkan melalui kita. Itu ya. Nah, itulah beberapa contoh koridor kuasanya Allah kepada orang lain melalui kita. Tidak boleh kita klaim sebagai kita. Nah, ke bawah sebagai seorang hamba Allah, tidak patut dia menjadi orang bawah. Seperti hewan, seperti jin, iblis, syaitan. Tidak patut. Itu akan membawa kita tenggelam ke dalam lumpur hitam. Nah, akibat kita tidak menjadi hamba, akibat kita mengklaim haknya Allah, otomatis kita menjadi orang bawah. Hewan, jin, iblis, syaitan. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Ini harus kita perlu mengerti, menjaga batas-batas pengetahuan itu. Batas-batas kepahaman itu. Makanya saya katakan bertahap-tahap. Nah, jika kita sudah tahu siapa diri kita sebenar diri, maka kita sudah jauh dengan Allah, tidak berjarak. Dekat dengan Allah, tidak berperantara. Karena yang menjarakkan kita dengan Allah adalah kepahaman kita. Seketika kita melakukan ini perbuatan hamba atau perbuatan Allah melalui hamba, atau perbuatan hewan, jin, iblis melalui hamba. Itu. Nah, kalau sudah masuk ke tingkat ini, kita tidak akan mengatakan kita melangkah menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kita tidak akan mengatakan kata itu, saudaraku. Bahkan kita tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak akan mengatakan kata itu. Bagaimana mungkin Allah kembali kepada Allah? Tidak mungkin. Karena dia sudah menyatu dengan dia yang kita sebut Allah tadi. Nah, begitu saudaraku. Jadi kemudian Pak Abu Fikri, apa yang dirasakan kalau kita sudah berada dalam situasi dan kondisi seperti itu? Kalau istilah orang Jawa itu, kalau saya tidak salah tangkap, manunggaling kaula Gusti. Menunggal dengan Tuhan. Iya. Menunggal dengan Tuhan. Satu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu satu. Satu apa? Satu kesatuan. Yang disebut dengan Esa. Dia meliputi segala-galanya. Zat, sifat, asma, if'al. Zat itu adalah energi, adalah rasa. Nyata ia pada sifat. Tahu kita sifat.
Ada baik, ada buruk. Ada benar, ada salah. Ada bersih, ada kotor. Ada panjang, ada pendek. Ada luas, ada sempit. Itulah sifat. Nama-nama yang saya sebut tadi, itulah nama. Wujud semuanya adalah materi. Zat nyata pada sifat. Sifat nyata pada nama. Nama nyata pada zat atau materi. Apa yang kita lihat semua ini? Materi bukan? Iyalah. Benda. Nah, benda itulah wujud daripada Allah itu sendiri. Dia langit, dia bumi, dia apa yang ada di antara kedua-duanya. Itu wujud daripada Allah itu sendiri. Maka kalau saudara kita Mr. TM mengatakan wujudnya Allah itu laki-laki ataupun manusia laki-laki, sebenarnya tidak salah juga, karena dia mengatakan wujud. Karena apa? Esensi itu Allah. Dia adalah zat, dia adalah rasa. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Kalau Allah real, dia tidak sama dengan segala sesuatunya. Itu Allah. Karena dia esensi. Wujud Allah seketika dia menjelma menjadi sifat. Sifat belum jelas, maka diberikan nama. Nama nyata pada materi atau benda. Itulah langit, itulah bumi, itulah yang ada di antara kedua-duanya. Jadi tidak hanya manusia laki-laki, lebih dari itu. Itulah wujud Allah. Nah, itu saudaraku. Lalu apa yang kita rasakan jika kita sudah berada dalam posisi itu? Ya tenang, ya nyaman, tidak ada rasa gelisah dan sedih dalam situasi dan kondisi apapun. Tidak ada rasa bersalah dan menyalah, tidak ada. Yang ada adalah sebagai hamba, pertahankan kehambaan kita. Jangan sampai ke bawah, menjadi hewan, jin, iblis, dan setan. Kalau itu terjadi, berarti ada kesalahan kita ke atas. Berarti kita pernah mengklaim haknya Tuhan, haknya Allah. Itu saudaraku. Nah, itulah kenapa kita memandang segala sesuatu itu indah, bagus, baik, bersih. Walaupun ada seperti tidak indah, tidak bagus, tidak bersih. Ada. Tetapi kita yang paham memandangnya indah, bersih, bagus, rapi, sempurna. Ingat, kita yang paham. Makanya berkali-kali saya katakan, ada baik, ada buruk. Kalau Allah menjadikan kebaikan, agak ringan kita menangkap. Lalu bagaimana mungkin Allah berbuat keburukan? Untuk apa Allah menjadikan keburukan? Ya sederhana saja. Baik itu tidak ada tanpa buruk. Pada buruk inilah banyak hamba-hamba itu dibina, dididik, dilatih. Sudah sakit baru mengerti kalau ini salah. Sudah sakit baru kita mengerti kalau ini tidak benar. Sudah terhukum baru kita paham bahwa kita sudah salah dan menyalahi aturan. Itu tujuannya. Adapun yang beredar di sekitar kita, orang-orang yang kotor, orang-orang yang jorok, orang-orang yang buruk, orang-orang yang berbuat maksiat, itu sebuah gambaran untuk kita perhatikan, untuk kita pelajari. Tapi ingat,
Semua itu ada batasnya, tidak ada yang abadi. Makanya tidak bisa kita mengatakan si A itu jelek. Mungkin hitungan detik dia berubah jadi baik. Si B itu buruk. Mungkin dalam hitungan detik dia berubah menjadi baik. Karena sudah ketentuan Allah bahwa di dunia itu tidak ada yang abadi. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Orang baik itu kita katakan baik, ternyata adalah orang jelek dalam hitungan detik. Orang benar itu kita katakan benar, ternyata dia adalah orang buruk dalam hitungan detik. Semua itulah skenario dan kehendaknya dia, bukan kehendak hamba. Begitu saudaraku. Oh, berarti Allah ini bernama dengan nama Jabariyah, pemaksa. Tidaklah. Tidak mungkin Allah itu dipaksa dan terpaksa. Tidak. Apa yang dia buat tanpa paksaan, karena dia menguasai segala sesuatu. Tetapi dia terkesan memaksa. Terkesan. Tapi dia tidak memaksa. Memang begitulah cara kerjanya dia itu. Untuk menjadikan sesuatu itu baik, harus ada buruk. Menjadikan sesuatu itu benar, harus ada salah. Menjadikan sesuatu itu bersih, harus ada kotor. Ya begitulah aturannya dia. Ketentuannya dia. Tidak lebih dari itu. Nah, seketika kita mendapatkan paham seperti ini, tidak mungkin kita mau menyombongkan diri. Karena sombong itu sudah koridornya Allah. Kalau sudah menepuk dada itu koridornya Allah. Tidak mungkin kita buat video motong-motong tentang kejelekan orang, kita floor. Tidak mungkin. Karena tidak ada manfaatnya bagi kita hal seperti itu. Seakan-akan kita tidak mengerti bahwa buruk itu pun sebenarnya adalah baik. Tanpa buruk tidak ada baik. Dan tidak pula mungkin kita akan menyalah-nyalahkan orang, membenci orang. Misalnya kasus dari kejadian Israel sekarang itu, yang membantai orang Palestina, orang Gaza. Tidak ada benar itu, tidak baik itu. Tapi apakah dia muncul sendiri kejadian itu? Penganiayaan dan orang yang teraniaya? Tidak. Dia muncul tertata rapi. Dia muncul beserta skenario. Ada tujuan Allah di balik semua itu. Ada. Makanya kita hanya bisa berdoa dan berdoa. Berjuang dan berjuang. Kalau kita berada di Palestina, bertemu dengan Israel, maka kita berperanlah sebagai orang yang diperangi. Apa peranan kita? Membela diri, menjaga diri, dan pun menyerang. Artinya kita terlibat dalam peperangan itu. Kalau kita jauh daripada mereka, berdoa, berjuang, memberikan sumbangan bantuan kepada mereka, saudara-saudara kita, yaitu orang Palestina. Tapi ingat, orang Palestina itu bukan hanya Islam, juga ada orang Kristen di situ, ada Yahudi juga di situ. Dan lebih ekstrim lagi, Bani Israel, orang Yahudi, sebenarnya saudara kita juga. Begitu hebatnya skenario Allah menciptakan kejadian alam semesta yang penuh dengan teka-teki yang tidak bisa terbaca oleh orang yang tidak bisa membaca. Lalu apakah kita harus mencintai Yahudi? Mencintai Bani Israel yang sekarang menyiksa orang banyak? Bisa kita mencintai orang seperti itu? Tidak bisa. Membenci? Tidak bisa. Lalu bagaimana? Ya bergerak seadanya. Kalau kita di situ sebagai orang diperangi, kita memerangi dalam bentuk mempertahankan diri, menyelamatkan diri, dan menyerang. Kalau kita jauh daripada itu, mendoakan, menyumbang. Itu saja. Makanya saudaraku yang saya hormati,
harus pelan-pelan memahami kehidupan ini. Ingat, saya namanya Abu Fikri. Itulah simbol diri saya dalam bentuk nama. Ini tubuh Abu Fikri. Itulah simbol saya dalam bentuk tubuh badan jasad. Seketika orang mengatakan Abu Fikri itu tolol, bodoh, jelek. Kalau sudah sampai ke sini kajian kita, tidak ada ketersinggungan. Karena Abu Fikri itu nama saya, bukan saya. Abu Fikri itu pendek, gemuk, gendut, jelek. Tidak ada ketersinggungan di sini. Karena dikatakan itu adalah tubuh saya. Pokoknya apa saja yang menjadi simbol-simbol, yang menjadi tanda-tanda tentang diri kita, itu bukan kita. Yang kita itu adalah rasa diri. Itu pun juga dijaga untuk tersinggol, dijaga untuk tersinggung. Seketika dia merasa tersenggol dan tersinggung, berarti dia masih dijamah. Dia masih bisa disentuh oleh sesuatu yang tidak patut menyentuhnya. Jadi jangankan Allah, diri kita saja tidak bisa disentuh oleh siapapun. Kalau kita tahu. Oke Pak Abu Fikri, dari tadi berkata Allah, tidak pernah berkata Rasul atau Muhammad. Ya, kalau kita sudah mengatakan Allah, berarti kita mengatakan Muhammad. Allah itu kan nama. Nama yang dinamakan untuk zat. Tidak nyata zat, melainkan nyata pada sifat. Itulah Muhammad. Biar tidak banyak sebutan nama. Intinya adalah Allah dan Rasul. Nah, begitulah saudaraku. Kalau kita sudah masuk ke tingkat sifat, ke tingkat zat, maka semua itu berjalan, berdiri, bergerak dengan sendirinya. Makanya la haula wala quwata illa billahi alil azim. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha tinggi. Yang diizinkan oleh Allah itu siapa? Itu Rasul. Dan diizinkan oleh Rasul itu siapa? Itu adalah kita. Kita yang mana? Kita yang Rasul. Rasul yang mana? Rasul yang Allah. Allah yang mana? Yang esa, satu meliputi segala-galanya. Jadi, mari kita hidup apa adanya. Kalau sakit, jangan mengeluh. Kalau senang, jangan kita terlalu gembira. Biasa-biasa sajalah. Yang penting, jaga jarak. Hamba dengan Tuhan. Jarak apa? Jangan sampai kita mengklaim hak daripada koridornya Allah sebagai Tuhan. Nanti kena penalti. Nah, efek daripada kita mengklaim hak Allah sebagai Tuhan, maka kita akan jatuh ke bawah. Bisa jadi hewan, jin, iblis, syaitan. Maka jadilah kita yang di tengah-tengah. Hamba. Jadi jangan kira menjadi hamba itu mudah. Berat. Jadi Pak Abu Fikri, seketika kita bangun tidur, ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, makan, minum, macam-macam itu hamba. Iya, hamba. Hamba. Boleh kita mengklaim itulah diri kita. Itu perbuatan kita. Itu ranah keizinan Tuhan untuk kita menyatakan diri kita. Tapi kalau sudah ke atas, jangan. Anda akan sombong, saudaraku. Anda akan menjadi hewan, akan menjadi jin, iblis, dan syaitan. Seketika kita membenci orang, iri kepada orang, dengki kepada orang, bahkan menganiaya orang, itu
itulah kesalahan kita seketika kita mengklaim hak Tuhan. Maka sederhanalah kita dalam posisi kita sebagai hamba. Lalu apa kesimpulannya nih Pak Abu Fikri? Cerita Pak Abu Fikri malam ini. Kesimpulannya yaitu kita berjalan menuju jalan Allah dan Rasulnya. Itu sebuah ungkapan seketika kita bertahap menuju ketinggian pengetahuan. Tapi jika kita sudah tahu bahwa diri kita siapa, ternyata Ruhullah itu yang dikatakan Allah diri kita. Kata kita tidak berani kita mengatakan kita adalah Ruh Allah. Kita adalah hamba. Jadi kalau Allah mengatakan Ruhku itu adalah kamu, tidak apa-apa. Bahkan kata Allah, kamu itu adalah aku, tidak apa-apa. Sebegitu jelas, sebegitu terangnya Allah mengatakan kata, biar kita mengerti, biar syahadat kita itu terang, jelas, dipertanggungjawabkan. Aku bersaksi, tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali Allah dah dianya. Kan sudah kita saksikan, sudah kita dengar, kita rasakan keberadaan Allah itu sendiri. Nyata kan? Nah, itu. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sifatnya dia. Gitu. Jadi semua zat yang ada dalam semesta itu adalah Allah. Semua sifat dalam semesta itu adalah Muhammad. Semua nama dalam semesta itulah kita. Semua materi wujud benda, tempat nyatanya Allah, Muhammad, kita. Nyata di materi, nyata di benda. Makanya dia dikatakan if'al. Tapi akan terang. Keterangan ini adalah seketika Allah nyata pada Muhammad, Muhammad nyata pada ruh, ruh nyata pada tubuh. Tubuh itulah materi tempat nyatanya Allah, Rasul, dan kita. Tubuh ini saudaraku. Maka dia katakan bahwa walazi khalaqa Adam kasuratihi. Dia menjadikan Adam itu dari tanah sebagaimana rupanya dia. Rupanya dia. Rupanya siapa? Rupanya ruh. Rupa ruh bagaimana? Rupanya Muhammad. Rupanya Muhammad bagaimana? Rupanya Allah. Berarti Allah berbentuk berupa? Tidak begitu juga. Kenapa? Karena Allah tidak capaian kita. Tidak bagian kita. Hanya Muhammadlah yang mampu mencapai Allah. Etikanya ya sebatas Muhammad saja. Tubuh sebentuk dengan ruh. Ruh sebentuk dengan Muhammad. Di atas itu tidak bisa kita katakan berbentuk dan berupa, bersuara dan berkata. Karena adalah koridor zat. Koridor Allah. Yang diallahkan, yang dinamakan. Sebenarnya dia tidak bernama, tapi dinamakan. Tanpa nama susah kita menyebutkan dia. Oke. Nah, itu sajalah dulu pengajian Ma'rifat di malam yang ke-20 bulan Ramadan, hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024, saudaraku. Semoga ini jadi kenang-kenangan buat kita semuanya. Ya. Inilah kalau kita sudah cerita tentang zat dan sifat, sehingga tidak lagi cerita syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, i'tiqad. Tapi ini hanya sebuah kisah, sebuah wawasan, sebuah kepahaman agar kita mengetahui batas-batas diri kita dengan Tuhan, batas-batas diri kita dengan hewan, jin, iblis, setan. Jadilah yang di tengah-tengah. Itulah yang paling sempurna. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.